Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Saya dari Prodi Teknik Informatika, di mana video ini saya persembahkan untuk mata kuliah Sistem Basis Data untuk pertemuan kelima. Langsung ke materi pertama. Kita akan membahas tentang pertama jenis atribut DBMS dan jenis kunci table atau key. Masuk ke ke jenis atribut DBMS, di mana di dalam jenis atribut DBMS ini ada kurang lebih 6 untuk jenis atribut DBMS ini. Yang pertama kita akan membahas tentang jenis atribut DBMS itu. Yang pertama simple attribute atau atribut sederhana. Yang dimaksud dengan atribut sederhana ini adalah atribut yang tidak dapat dibagi lagi. Contoh, semua atribut adalah atribut sederhana karena tidak dapat dibagi lagi. Itu yang dinamakan simple attribute. Kemudian composite. Yang kedua, composite attribute. Composite attribute ini adalah atribut yang terdiri dari banyak atribut sederhana lainnya. Contoh atributnya nama, alamat adalah atribut komposit karena terdiri dari banyak atribut sederhana lainnya, begitu. Di dalam gabungan simple dan composite attribute itu dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada simple value attribute, single attribute value attribute. Yang kedua ada multi value attribute. Single value attribute atau atribut bernilai tunggal adalah atribut yang hanya dapat mengambil satu nilai untuk entitas tertentu dan kumpulan entitas. Contoh, semua atribut ada atribut bernilai tunggal karena hanya dapat mengambil satu nilai spesifik untuk setiap entitas. Kemudian multi-valued attribute atau atribut multi nilai adalah atribut yang dapat mengambil lebih dari satu nilai atau entitas tertentu dari kumpulan entitas. Contohnya mob_no dan email._id adalah atribut multi nilai karena dapat mengambil lebih dari satu untuk entitas tertentu. Lanjut untuk jenis atribut DMS selanjutnya, yaitu single value and multi value attribute. Dijabarkan lagi, diturunkan lagi menjadi dua, yaitu atribut turunan atau derivate. Atribut turunan adalah atribut yang dapat diturunkan dari atribut lain. Contohnya atribut usia. Contohnya atribut usia adalah atribut turunan yang dapat diturunkan dari atribut dob gitu. Yang terakhir ada atribut kunci atau key. Atribut kunci adalah atribut yang dapat mengidentifikasi suatu entitas secara unik dalam suatu himpauan entitas. Contoh atribut roll_no adalah atribut kunci karena dapat mengidentifikasi siswa manapun secara unik gitu. Itu yang dinamakan atribut key. Kemudian masuk ke jenis kunci table. Di dalam kunci table sendiri itu ada 6 juga. Di dalam kunci table, mohon maaf ini ke close sebelumnya. Ini di dalam jenis atribut ya, jenis atribut key, mohon maaf sebelumnya ke close. Di mana di dalam jenis kunci table key itu ada 6. Yang pertama super key. Apa sih super key? Suatu atau lebih atribut yang dapat membedakan setiap baris data dalam sebuah table secara unik gitu. Bisa jadi adalah lebih dari satu kumpulan atribut yang bersifat super key dalam sebuah table. Contoh super key misalnya name, nama, alamat, tempat tanggal lahir. Itu yang dinamakan super key. Adapun untuk yang kedua, jenis kunci table key-nya adalah kandidat key. Merupakan kumpulan atribut minimal yang dapat membedakan setiap baris dalam sebuah table secara unik.
Sebuah kandidat key tidak boleh berisi atribut atau kumpulan atribut yang telah menjadi super key yang lain. Contoh, nim, nama jika ada nilai yang berulangan di dalamnya gitu. Yang ketiga, kita akan masuk ke primary key. Primary key adalah atribut merupakan kandidat key yang telah dipilih untuk mengidentifikasi setiap record secara unik begitu. Contohnya nim gitu. Primary key ini harus merupakan atribut yang benar-benar unik dan tidak boleh ada nilai nol gitu. Primary key adalah suatu nilai dalam basis data yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu baris dalam tabel. Contohnya nim. Kemudian masuk ke nomor 4. Nomor 4 ini alternate key atau alternative key adalah primary key. Yang tidak bisa yang tidak terpisah asalnya. Maksudnya, dalam suatu entitas terdapat dua atribut yang bisa dijadikan sebagai primary key. Sementara yang boleh jadikan primary hanya satu, maka kita harus memilih salah satu gitu. Atribut yang dipilih disebut primary key, sedangkan atribut yang tidak dipilih disebut dengan alternate key. Contoh misalkan ada nomor underscore KTP dan NIM dalam sebuah tabel, maka kedua atribut tersebut dapat dijadikan sebagai primary key. Namun, hanya ada satu primary key dalam sebuah tabel, jadi harus dipilih salah satu saja gitu. Polygon key yang kelima. Jika sebuah primary key terhubung ke tabel lain, maka keberadaan primary key pada atribut tersebut disebut sebagai polygon key. Polygon key adalah atribut yang dalam suatu realisasi yang digunakan untuk merujuk ke sesuatu baris pada relasi yang lainnya. Jadi polygon ini digunakan untuk membuat sebuah relasi yang terjadi antara tabel A dengan tabel B, di mana ketika tabel A membuat sebuah relasi dengan tabel B, maka di tabel B primary key, tabel A akan menjadi foreign key di tabel B gitu. Kemudian masuk ke 6 untuk jenis atribut key ini. Composite key. Kenapa composite key? Apa yang dimaksud dengan composite key? Key yang terdiri dari dua atau lebih atribut secara unik mengidentifikasi suatu entitas begitu. Atribut yang membentuk key senyawa adalah key sederhana. Composite key terdiri dari karena dalam sebuah tabel tidak ditemukan sebuah primary key. Jadi agar tidak melakukan pembuatan primary key baru, maka dibuatlah sebuah composite key, yaitu biasanya merupakan gabungan dari buah polygon key sehingga tidak ada data yang sama akan dimunculkan begitu. Sekian untuk presentasi dari saya terkait jenis atribut DBMS dan jenis atribut table atau key. Mohon maaf bila ada kendala dalam mempresentasikan untuk kedua jenis atribut tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.